Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai perkuliahan administrasi pendidikan. Adapun mata kuliah administrasi pendidikan ini membahas tentang dasar administrasi pendidikan, prinsip-prinsip administrasi pendidikan, tujuan dan manfaat administrasi pendidikan, fungsi administrasi pendidikan, peranan administrasi pendidikan, ruang lingkup administrasi, dan administrasi dan manajemen pendidikan, komponen pendidikan, hingga aturan mekanisme administrasi pendidikan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah administrasi pendidikan adalah mahasiswa mampu memahami, menguasai, menganalisis, mengembangkan, dan mengimplementasikan dalam mengelola pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan administrasi pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaitkan administrasi pendidikan dengan supervisi pendidikan. Dan terakhir, mahasiswa mampu menganalisis manajemen biaya pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari ad dan ministre. Ad artinya kepada dan ministre adalah melayani. Jadi disimpulkan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Kemudian pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pengertian administrasi pendidikan menurut Hadarin Nawawi adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga pendidikan formal. Sedangkan administrasi pendidikan engkoswara adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya manusia, yaitu kurikulum dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia dalam mencapai tujuan pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan agar semua daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Dasar atau prinsip administrasi ada 5. Yang pertama, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi akan berhasil dalam tugasnya bila menggunakan semua sumber tenaga dan fasilitas yang ada. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Dalam administrasi akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien melalui orang lain dengan jalan melakukan pekerjaan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Dalam prinsip ini disertai pekerjaan manajemen dan kooperatif dalam waktu yang sama. Seseorang administrasi cenderung untuk memberikan prioritas pertama pada pekerjaan operatif. Administrasi harus mampu menghindari kecenderungan negatif ini, sebab jika terlalu sibuk dan tugas-tugasnya banyak, maka pekerjaan pokoknya akan terbengkalai. Yang keempat adalah prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Yang keempat tadi adalah prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang administrator yang berhasil dalam tugasnya apabila dia menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif, yakni yang memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antar manusia, dimensi pelaksanaan tugas, dan dimensi situasi dan kondisi yang ada. Terakhir adalah prinsip kerjasama. Seorang administrator akan berhasil baik dalam tugasnya bila ia mampu mengembangkan kerjasama di antara orang-orang yang terlibat, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Ada 2 asas yang dapat dipergunakan sebagai landasan kerja kegiatan administrasi pendidikan di sekolah, yaitu
asas ideal dan asas landasan operasional. Landasan administrasi itu ada dua, yang pertama Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah asas operasional atau prinsip, di mana asas ini terdiri dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013. Nah, tugas kalian adalah mencari tentang tujuan dari pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013. Tujuan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan di sekolah bertujuan untuk menciptakan situasi yang memungkinkan anak mempunyai pengetahuan dasar yang kuat untuk melanjutkan pelajaran. Kemudian mempunyai suatu kecakapan dan keterampilan khusus untuk dapat hidup sendiri dalam masyarakat, serta mempunyai sikap hidup sebagai manusia Pancasila dan pengabdian untuk pembangunan masyarakat Pancasila Indonesia. Ruang lingkup administrasi pendidikan ada 5, yaitu bidang tata usaha sekolah, di mana bidang tata usaha sekolah ini meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuan, koresponden atau surat menyurat, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapot, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah bidang personalia murid. Itu meliputi organisasi murid, baik itu OSIS, UKS, Pramuka, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, masalah kesehatan murid. Yang ketiga, masalah kesejahteraan murid. Yang keempat, evaluasi kemajuan murid. Yang kelima, bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Ruang lingkup administrasi pendidikan yang ketiga adalah bimbingan personalia. Bimbingan personalia ini meliputi pengangkatan dan penempatan guru, organisasi personel guru, masalah kepegawaian, masalah kondit dan evaluasi kemajuan diri, dan terakhir adalah refreshing. Yang keempat adalah bidang pengawasan atau supervisi, itu meliputi usaha membangkitkan semangat guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kemudian mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru dan pegawai tata usaha sekolah, mengusahakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil pendidikan dan pengajaran. Terakhir, usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru pada umumnya. Terakhir adalah bidang pelaksanaan pembinaan kurikulum, itu ada 2 poin. Yang pertama, berpedoman dan menerapkan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan. Kedua, melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya disesuaikan dengan pembaruan pendidikan dan lingkungan sekitar. Demikianlah untuk pertemuan hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.